Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sifatnya Allah, rohani Allah, ruhunya Allah, nurunya Allah. Ini yang disebut nama Allah, pemurah, pengasih, penyayang. Oleh karena itu seluruh bagian otak ilo pitua lowombu benar-benar sudah memahami wujud daripada nama Allah, berangkat dari sebutan. Sebutan ini bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita masuk di dalam terjemahan dengan menyebut nama Allah, pemurah dan pengasih dan penyayang. Makom pemurah, pengasih, penyayang inilah yang disebut nurunya Allah. Oleh karena itu Tailo Pitua dapat menggamblangkan bagaimana seluruh bagian otak ilo Pitua benar-benar memahami tentang wujud nama Allah. Sifatnya Allah, rohani Allah, ruh Allah, nurunya Allah, makomnya empat cahaya, inilah wujud daripada alamnya Allah, disebut kerajaan Allah. Alhamdulillah seluruh bagian otak ilo pitua lowombu benar-benar sudah memahami tentang wujud nama Allah ini. Kemudian kita masuk di dalam makom awalu mahalakallahu ta'ala nurunya fi ilmi. Makom nur fi ilmi inilah yang disebut nurunya kitab. Nur kitab ini berangkat dari empat makom. Berangkat dari sifatnya Nabi, rohani Nabi, ruh Nabi, nurunya Nabi. Inilah yang disebut nurunya kitab. Karena hanya Nabi ini yang benar-benar yang berdialog dengan kedimnya Allah. Hanya Nabi yang mi'raj. Berangkat dari 7 lapis bumi, 7 lapis langit, kemudian 7 lapis cahaya. Alhamdulillah seluruh bagian otak ilo pitua lowombu benar-benar sudah memahami tentang wujud perjalanan mi'rajnya Rasulullah. Oleh karena itu Tailo Pitua dapat menggamblangkan makom-makom awalu mahalakallahu ta'ala nurunya Allah. Kemudian awalu mahalakallahu ta'ala nurunya fi ilmi. Kemudian kita masuk di dalam makom malaikat. Karena makom malaikat merupakan wujud daripada pintu untuk ke langit. Makom malaikat ini merupakan ciptaan Allah. Oleh karena itu Tailo Pitua sudah menggamblangkan wujud daripada makom malaikat ini makomnya ruh. Kemudian berangkat dari prosesnya ciptaan makhluk. Berangkat dari saripati tanah, saripati air, angin, api. Kemudian memiliki sifat dan rohani. Inilah yang disebut jasmania. Nah, jasmania ini memiliki ruh. Alhamdulillah seluruh bagian otak ilo pitua benar-benar sudah memperhatikan ilmu-ilmu yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Perhatikan suatu hadis Rasulullah. 72 golongan ini penghuni sorga dan 1 golongan penghuni neraka. Wujud yang golongan yang dimaksud inilah perwujudan dari makom sifat. Golongan sifat-sifat yang mengingkari dan mengabaikan perintah-perintah Allah, inilah yang dimaksud di dalam 1 golongan penghuni neraka. Kemudian yang benar-benar yang mendapatkan penghuni surga, 1 golongan benar-benar yang mengikuti ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad. Golongan-golongan wujud daripada makom istinja jasad dan istinja sifat dan istinja rohani. Kemudian golongan wudu jasad, wudu sifat dan wudu rohani. Kemudian golongan wudu jasad, wudu sifat, dan wudu rohani. Kemudian golongan salatnya jasad, salatnya sifat, dan salatnya rohani. Kemudian golongan puasa. Puasa jasad, puasa sifat, dan puasa rohani. Kemudian golongan zakat. Zakatnya jasad, sifat, dan rohani. Kemudian golongan haji. Golongan-golongan yang benar-benar yang sudah berwujud di dalam makom sifat dan rohani dan jasmania. Benar-benar sudah berwujud perintah-perintah Allah yang telah dilaksanakan. Wujud yang dilaksanakan ini sudah diimani. Inilah golongan-golongan penghuni surga muqarrabin. Inilah yang diperhatikan seluruh bagian otak ilo pitua lowombu dapat memahami 72 golongan. 1 golongan penghuni surga. Yang 1 golongan penghuni surga ini sudah digamblangkan. Yang benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Yang golongan-golongan penghuni neraka ini yang benar-benar makom-makom sifat yang telah mengingkari dan mengabaikan. Oleh karena itu Tailo Pitua sudah menggamblangkan golongan-golongan penghuni neraka. Berangkat dari sifat yang mengelak, sifat-sifat yang egois, sifat-sifat yang berwujud
caci makian, sifat-sifat pendusta, sifat-sifat yang saling memusuhi, sifat-sifat kedurhakaan, bermacam-macam sifat-sifat yang benar-benar wujud daripada sifatnya setan, sifatnya iblis dan jin. Inilah golongan-golongan penghuni neraka jahanam. Yang golongan yang dikandungi sesuai dengan hadis Rasulullah ini benar-benar golongan yang telah melaksanakan ilmu-ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu golongan jasad, sifat dan rohani sudah berwujud istinja, golongan-golongan wudu, jasmani, sifat dan rohani, dan golongan junub, jasad, sifat dan rohani. Begitu pula salatnya jasad, sifat dan rohani. Inilah golongan-golongan yang penghuni-penghuni surga muqarrabin. Alhamdulillah seluruh bagian otak ilo pituah lawambu. Pada malam ini memahami tentang 72 golongan penghuni-penghuni surga yang benar-benar makom jasmania, sifat dan rohani sudah berwujud kemuliaan. Wujud kemuliaan ini benar-benar wujud cinta kasih, saling menghormati, saling menghargai. Inilah makom saling mengasihi, inilah firman Allah. Benar-benar sudah berwujud di dalam jasmani, di dalam sifat dan rohani, maka seluruh golongan-golongan maupun kaum-kaum yang berwujud di dalam makom jasmania, inilah benar-benar penghuni surga muqarrabin. Alhamdulillah dengan wujud syariat Nabiullah Sayyidina Muhammad ini benar-benar sudah dipahami. Maka jagalah golongan-golongan jasmania, golongan sifat dan rohani. Inilah yang benar-benar yang diperhatikan. Seluruh bagian otak ilo pitu alawambu benar-benar sudah memahami makom 6. 6 ini kemudian menjadi 12. 12 kali 6 terdapat 72 golongan. 72 golongan ini berwujud di dalam jasmania. Alhamdulillah seluruh bagian otak ilo pitua sudah memahami 72 golongan yang benar-benar yang diperhatikan. Golongan-golongan yang masuk penghuni surga muqarrabin berarti sudah berwujud istinja jasad, sifat dan rohani, dan sudah berwujud junub jasad, sifat dan rohani, dan sudah berwujud wudu jasad, sifat dan rohani, dan berwujud salat jasad, sifat dan rohani, berwujud zakat sifat dan rohani, begitu pula haji. Inilah golongan-golongan penghuni-penghuni surga. Satu golongan penghuni-penghuni neraka, inilah sifat-sifat yang mengelak, sifat yang mengabaikan perintah-perintah Allah. Inilah golongan penghuni-penghuni neraka. Penghuni-penghuni surga ini hanya melainkan satu golongan yang benar-benar yang sudah mengimani ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilo pitu alawambu benar-benar sudah memperhatikan golongan. Wujud daripada golongan inilah yang disebut suatu wujud kaum. Kaumnya pikiran, ini juga golongan. Kaumnya mata, golongan. Kaumnya telinga, golongan. Kemudian mulut, golongan. Hidung, golongan. Kolbu, golongan. Dubur, golongan. Kaki dan tangan, golongan. Pikiran, golongan. Apakah golongan ini benar-benar sudah menjalankan perintah-perintah Allah? Benar-benar sudah menjalankan perintah Allah, berarti wujud saling mengasihi dan saling menghormati dan saling menghargai. Ini golongan yang penghuni surga. Apabila golongan-golongan pikiran, golongan mata, golongan pendengaran, golongan mulut dan hidung, golongan kolbu, golongan dubur, kaki dan tangan masih berwujud sifat yang mengelak, mengabaikan perintah-perintah Allah, maka inilah yang mendapat kutukan dari Allah. Alhamdulillah seluruh bagian lota ilo pitua lowombu, renungilah dan pahamilah. Apakah wujud daripada golongan pikiran benar-benar sudah berwujud kemuliaan. Golongan mata sudah berwujud kemuliaan. Golongan pendengaran sudah berwujud kemuliaan. Dan golongan mulut sudah berwujud kemuliaan. Dan golongannya hidung sudah berwujud kemuliaan. Dan golongan kolbu sudah berwujud kemuliaan. Golongan dubur, kaki dan tangan sudah berwujud kemuliaan. Inilah yang penghuni-penghuni surga. Golongan-golongan yang dimurkai oleh Allah, itulah wujud daripada golongan pikiran yang selalu melahirkan wujud daripada perbuatan yang tidak baik. Mata melahirkan perbuatan yang tidak baik. Telinga melahirkan perbuatan yang tidak baik. Mulut, hidung, kolbu, dubur, kaki dan tangan melahirkan perbuatan yang tidak baik. Inilah golongan di penghuni-penghuni neraka. Alhamdulillah seluruh bagian lota ilo pitua lowombu yang diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah ta ilo pitua lowombu mendapat suatu ketetapan dari Allah. Dan inilah merupakan kesyukuran kita bersama. Allah akan menganugerahkan suatu wujud kekayaan. Ini akan terjadi. Yang diterima siang tadi pukul 14. Penerimaan suatu janjinya Allah ini sudah diterima
pukul 14. Alhamdulillah seluruh bagian lota ilo pitua lowombu. Sucikanlah golongan-golongan kalian. Golongan pikiran, golongan mata, pendengaran, golongan mulut dan hidung, kolbu dan dubur kaki dan tangan. Benar-benar sudah disucikan. Berarti sudah benar-benar sudah melaksanakan wujud daripada ritual bulan suci Ramadan. Benar-benar sudah berwujud ritual. Berarti sudah memahami tentang golongan. Puasakan golongan-golongan pikiran. Puasakan golongan mata dan golongan pendengaran, mulut dan hidung. Dan golongan kolbu, dubur dan kaki dan tangan. Inilah harus dipuasakan. Karena golongan-golongan inilah memiliki wujud daripada sifat. Bagaimana golongan pikiran? Apakah tidak berwujud sifat? Golongan mata tidak berwujud sifat. Golongan telinga apakah tidak berwujud sifat? Golongan mulut tidak berwujud sifat. Golongan hidung apakah tidak berwujud sifat? Golongan kolbu apakah tidak berwujud dendam, dengki, seujon? Kemudian dubur apakah tidak berwujud sifat? Kaki dan tangan apakah tidak berwujud sifat? Inilah golongan-golongan yang penghuni-penghuni neraka. Alhamdulillah seluruh bagian lota ilo pitua lombu sudah memahami tentang golongan penghuni-penghuni sorga. Maka benar-benar sudah melaksanakan wujud perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Istinjakanlah jasad kalian. Istinjakanlah sifat kalian. Dan istinjakan rohani kalian. Junubkanlah jasad kalian. Sifat dan rohani kalian. Dan wudukanlah jasad kalian sifat dan rohani. Salatkanlah jasad kalian sifat dan rohani. Begitu pula zakat dan haji benar-benar sudah berwujud di dalam makom-makom. Golongan-golongan ini benar-benar sudah disucikan. Maka inilah golongan penghuni-penghuni surga muqarrabin. Seluruh bagian nota ilo pitu wahalawambu. Fahamilah makom-makom ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena jasad ini memiliki sifat. Kemudian memiliki rohani. Kemudian memiliki napas. Napas ini makomnya ruh. Napas ini bukan angin. Napas ini ruh. Alhamdulillah seluruh bagian lota ilo pitua lowombu benar-benar sudah memperhatikan golongan. Benar-benar sudah terjaga. Seluruh golongan-golongan yang berwujud di dalam makom jasmania sudah berwujud mulia. Maka golongan inilah yang benar-benar yang diberikan keberkahan oleh Allah. Mendapat suatu jaminan penghuni surga muqarrabin. Seluruh bagian lota ilo pitua lowombu. Bukalah telapak tangan kalian dan bacakan Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah 7 kali. Maka inilah kalian mendapat suatu mukjizatnya dari Allah yang diterima pukul 14 tadi. Tiap-tiap membaca Al-Fatihah. Pandanglah qalbu leta ilo pitu al-wambu. Apabila kalian melihat sesuatu wujud nur. Maka tariklah nafas kalian. Seluruh doa kalian tersambung ke Allah. Karena ta ilo pitua benar-benar menerima satu mujizat dari Allah. Pukul 14. Inilah merupakan satu anugerah besar. Dibagikan kepada seluruh bagian ta ilo pitua lombu. Disilakan mulai menerima mujizat Allah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.